Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita ketemu lagi pada mata kuliah riset operasi minggu ke-6 7 ya. Nah, dalam minggu ke-7 ini kita akan mempelajari metode transportasi yang lain, yaitu yang bernama Vogel Approximation Methods. Nah, bagaimana metodenya? Yuk kita pelajari bareng-bareng. Oke guys. Nah, Anda bisa lihat pada halaman ketiga. Di sana ada latihan soal 1. Nah, di latihan soal 1 ini soalnya sebenarnya sama seperti latihan 2 minggu kemarin sih. Cuman kita akan kerjakan dengan metode yang berbeda. Nah, lalu untuk penyelesaiannya Anda memerlukan 2 tabel. Tabel hasil dan tabel proses. Nah, tetapi kalau perbedaannya sama 2 metode kemarin, yang metode kemarin itu stepping stone sama northwest corner itu merupakan satu kesatuan. Northwest corner sebagai langkah pembuka dan stepping stone sebagai langkah penutup. Kalau yang Vogel Approximation atau VAM ini tidak memerlukan langkah pembuka atau langkah penyelesaian, semuanya sudah jadi satu. Tapi Anda memerlukan 2 tabel. Tabel hasil, tabel proses. Oke. Nah, di tabel hasil Anda isikan, Anda jangan isi dulu. Untuk yang tabel hasilnya Anda tuliskan soalnya di sini tabel transportasinya, di sini ada gudang 1, gudang 2, gudang 3, dan ini ada pabrik A, pabrik B, pabrik C, lengkap dengan total supply, total demand, dan alokasi biayanya. Nah, bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya kita akan melalui data yang diambil dari tabel proses. Tabel proses di sini tabelnya hampir sama. Di sini gudang 1, gudang 2, gudang 3, total supply. Pabrik A, pabrik B, pabrik C, dan total demand. Perbedaannya di sini ada 1 tabel dan kolom tambahan. BB ini beda baris dan BK ini beda kolom. Nah, bagaimana mencari beda baris dan beda kolom? Oke, nah sekarang kita isikan dulu soalnya di sini, tabel proses. Yang kita perlukan untuk tabel proses, Anda bisa lihat dulu di halaman 4. Di sini adalah alokasi biaya yang muncul dari perjalanan ke pabrik dan ke gudang. Di sini X11 nilainya 20, sama ya, 20, 58, 15, 20, 10, dan 25, 10, 19. Lalu diisikan juga total supply dan total demand-nya. 90, 60, 50, dan total demand-nya di sini 50, 110, dan 40. Keseimbangannya adalah 200. Oke. Nah, Anda juga bisa perhatikan dulu di balik ke halaman kedua. Di sana ada algoritma. Algoritma 1 sampai 4. Nah, algoritma pertama. Tentukan perbedaan 2 biaya terkecil untuk masing-masing kolom dan baris. Oke, kita coba yang baris pabrik A dulu. 2 nilai terkecil dari 3 ini. Yang terkecil pertama adalah 5, yang terkecil kedua adalah 8. Oke. Lalu yang algoritma kedua, tentukan perbedaan terbesar hasil langkah ke-1 dengan mengurangkan biaya terkecil kedua dengan biaya terkecil pertama. Artinya biaya terkecil kedua dikurang dengan biaya terkecil pertama. 8 dikurang 5 sama dengan 3 untuk beda barisnya. Lalu algoritma yang ketiga, tentukan sel yang akan diisi dengan cara memilih sel yang memiliki biaya transportasi kecil pada kolom atau baris terpilih pada langkah kedua. Oke, yang nomor 3-nya nanti dulu. Kita lanjutkan untuk mencari perbedaan nilai dari beda baris dan beda kolom. Oke, untuk yang baris
pabrik A di sini dapat 3. Kita lihat yang pabrik B. Pabrik B nilai terkecil pertama adalah 10, kedua adalah 15. 15 dikurang 10, beda barisnya adalah poinnya 5. Untuk yang pabrik C nilai yang terkecil adalah 10, terkecil kedua adalah 19. 19 kurang 10 adalah 9. Nah, kita lanjutkan ya. Nilai untuk beda kolom. Nilai terkecil pertama adalah 15, terkecil kedua adalah 20. 20 kurang 15 di sini adalah 5. Lalu gudang 2 nilai terkecil pertama 5, kedua 10. 10 kurang 5, 5. Dan untuk gudang 3 nilai terkecil pertama 8, nilai terkecil kedua 10. 10 kurang 8, 2. Oke, selesai algoritma kedua. Lalu kita lanjutkan algoritma ketiga. Oh ya, Pak, bagaimana kalau misalnya di sini ada 4 kolom atau 4 baris atau 4 kolom? Ya dicari perbedaan mana nilai yang terkecil pertama dan nilai terkecil kedua. Itu rumusnya seperti itu. Nah, lalu algoritma ketiga, tentukan sel yang akan diisi dengan cara memilih sel yang memiliki biaya transportasi terkecil pada kolom yang terpilih, kolom atau baris yang terpilih pada langkah kedua. Memilih sel yang memiliki biaya transportasi terkecil pada kolom atau baris terpilih pada langkah kedua. Yang memiliki nilai terkecil adalah berapa ini? 9. Oke guys, nah untuk algoritma ketiga Anda pilihlah nilai yang paling besar pada perbedaan baris dan perbedaan kolom. Nah, dari nilai yang terbesar dapatlah baris yang terpilih adalah 9 karena memiliki perbedaan nilai yang paling besar. Lalu selanjutnya masih pada algoritma ketiga, pilihlah sel yang memiliki biaya transportasi terkecil pada kolom atau baris terpilih. Nah, yang terpilih adalah barisnya pabrik C. Manakah yang nilai transportasi yang paling kecil? Nilai transportasi terkecilnya ada di sel X32 di sini. Dengan nilai 10. Nah, berarti yang pertama kali kita akan proses adalah sel X32. Nah, tabel hasilnya X32-nya di mana? Di sini, X32. Artinya dalam form Vogel approximation methods di sini yang harus kita proses terlebih dahulu. Kita lihat persilangannya pabrik C gudang 2 memiliki total demand-nya 110, sementara pabrik C memiliki total supply-nya 50. Kira-kira 50 mampu dimasukkan di sini semua? Bisa. Oke, di sini 50 yang berakibat supply pada pabrik C menjadi 0 dan demand dari gudang 2 hanya tersisa sebesar 60. Oke, selesai langkah proses yang pertama. Nah, untuk lanjut ke proses yang kedua, sekarang Anda lihat algoritma yang keempat di halaman 2. Yang nomor 4 adalah hapuslah baris atau kolom yang sel-selnya telah diisi dengan kapasitas penuh. Mengulangi algoritma tersebut sampai dengan total supply dan total demand habis diisikan ke sel-sel yang telah ditentukan. Oke, berarti untuk lanjut ke langkah yang kedua, Anda perlu menghapus sel, menghapus kolom, menghapus baris yang sudah alokasinya sudah terpenuhi. Nah, pabrik C karena alokasinya sudah 0, maka pabrik C akan dihapus.
di sini total demand dari gudang 2 kan sisanya 60. Di sini 110-nya diubah menjadi 60. Oke. Nah, di sini setelah dihapus, artinya Anda sudah siap untuk memproses proses yang selanjutnya. Nah, untuk proses yang selanjutnya, nilai pada beda kolom dan beda baris dihapus dulu. Diulang lagi sampai tabelnya, alokasinya semua terpenuhi dan tidak ada yang kelewat dari total supply, dari total dan total demand-nya. Oke, kita hitung lagi. Oke, langkahnya sama. Biaya terkecil kedua dikurang dengan biaya terkecil pertama. Yang di pabrik A, yang kedua terkecil kedua 8, terkecil pertama 5. 8 kurang 5 3. Di sini ini terkecil pertama, ini terkecil kedua 5. Lalu di sini sudah tinggal 2 ya, tinggal dikurangkan saja 5, 15 dan 12. Oke, berarti yang terpilih dengan perbedaan nilai, perbedaan yang paling besar adalah gudang 2 yang 15. Nah, Anda lihat lagi alokasi tabel transportasinya untuk gudang 2. Mana nilai yang paling kecil? Nilai yang paling kecil ada di sini, di X12. Berarti pada X12 inilah harus yang selanjutnya akan diproses. Untuk X12 ini persilangan antara gudang 2 dan pabrik A. Pabrik A punya supply 90, sementara gudang 2 demand-nya tinggal 60. 90 muat masuk sini? Nggak muat. Muatnya berapa? 60. Oke, di sini 60. Maka gudang 2 sudah terisi, sudah habis terisi, maka akan jadi 0. Sementara pabrik A di sini dikurang 60 hanya tersisa 30. Oke, dapatlah. Berarti yang habis. Lalu selanjutnya untuk proses ke langkah selanjutnya, maka yang total demand atau total supply-nya sudah terisi alokasinya, maka harus dihapus. Yang harus dihapus yang mana? Yang gudang 2 karena sudah habis. Lalu pabrik A total supply-nya kan sudah diambil 60, di sini akan berubah menjadi 30. Oke, selesai langkah kedua. Lanjut ke langkah ketiga. Anda tentukan lagi beda nilai pada beda kolom dan beda baris. 20 kurang 8, 12. 15 kurang 10, 5. 20 kurang 15, 5. 10 kurang 8, 2. Mana yang terpilih? Oke, yang di sini pabrik A. Pabrik A Anda lihat mana alokasi yang terkecil. 5 sudah terisi, yang terkecil ada 5, tapi 5 sudah terisi. Lanjut ke nilai transportasi yang terkecil selanjutnya. Selanjutnya adalah 8 X13. Lihat persilangannya. Persilangan X13 antara pabrik A dan gudang 3. Gudang 3 punya demand 40, sementara total supply tinggal 30. 30 muat masuk sini? Muat. Oke. Berarti di sini pabrik A tinggal 10. Lalu pabrik A ini 0 ya. Dan gudang 3 dikurang 30 tinggal 10. Dapatlah selesai langkah ketiga. Proses selanjutnya Anda harus sesuaikan di sini. Di sini
pabrik A habis, kita akan hapus. Lalu gudang 3 tadi kan 40 ya, dikurang dengan 30, sisanya adalah 10. Oke, tinggal lalu hapus lagi nilai beda baris dan beda kolomnya. Nah, tinggal tersisa untuk yang pabrik B nih. Nah, pabrik B di sini seimbang. Di sini total supply-nya tinggal 60, total demand-nya juga 60. Tinggal dialokasikan di pabrik B-nya dengan memperhatikan nilai yang terkecil. Yang terkecil pertama di sini adalah 10 di sini. Untuk tabungan pemain berarti di sini disisikan 10 di X23 dan yang kedua adalah di sini sebanyak 50. Oke, 50 tambah 10 60. Oke, di sini gudang 1 habis, gudang 3 juga habis, pabrik B juga sudah habis. Oke, di sini Anda sudah mendapatkan tabel maksimal dengan alokasi yang seperti ini. Sekarang tugas Anda sebelum diakhiri tabel ini, Anda hitung lagi total cost-nya. Total cost-nya kalikan antara unit dan biaya transportasinya. Dan coba Anda bandingkan dengan hasilnya stepping stone. Insya Allah sama hasilnya. Cuman farm ini lebih simple. Nah, itu guys materinya. Gampang kan untuk yang Vogel approximation methods. Dan saya yakin waktu Anda sudah menguasai stepping stone untuk menguasai Vogel approximation methods ini, saya yakin nggak ada masalah. Ngapain? Nah, oke. Selamat belajar, semoga sukses. Semoga nilai UTS-nya nanti bagus-bagus semua untuk anak-anakku semua. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.